orang Jelas, jelas, Pak. rasio percakapan Yes, I can see. untuk tipologi pemikiran pendidikan Islam itu ada beberapa hal yang masuk dalam konteks arah dan tujuan pendidikan yang berdampak nanti kepada dinamika pemikiran di kawasan Melayu. Kita harus tahu dasar falsafahnya sudah mulai muncul, kemudian masuk ke dalam nilai-nilai kependidikan hari ini, kemudian baru masuk kepada konteks apa yang digerakkan, analisis yang seperti apa sehingga dia masuk ke dalam konteks pemikiran pendidikan itu. Yang pertama itu disebut dengan perennialism. Mungkin tidak pernah dengar lah namanya perennialisme ya, perennial. Ya, ini mungkin yang ini suaranya kok macam gini. Mungkin mungkin boleh di ditutup dulu dia punya mic. Oke. So, jadi perennialisme ini adalah salah satu pandangan dalam dunia filsafat pendidikan yang menyatakan bahwa fungsi belajar itu untuk berpikir. Nah, ini kalau kita pernah dengar dulu di YouTube tuh ada namanya tokoh Rocky Gerung segala macam dia terpengaruh dengan pola pikir perennialism. Jadi perennialisme ini cara pandang mengajarkan watak orang itu untuk berpikir karena apa? Karena Allah Tuhan itu sudah menganugerahkan kita itu pikiran. Ya, pikiran itulah yang dikelola dalam bentuk pendidikan. Jadi pendidikan dalam konteks filsafat perennialism itu bahwa fungsi belajar, fungsi apapun yang diajarkan kepada manusia, itu supaya mereka mampu berpikir lebih baik. Ya, berpikir ya. Jadi kalau pendidikan tidak mengajarkan orang berpikir, itu seperti kita ngajar batu gitu dia. Kenapa? Itulah hebatnya manusia. Nah, jadi yang diasah itu adalah aspek realitas kognitif kemanusiaan yang berdampak kepada pola pikir mereka yang ke depan. Nah, sejarah munculnya apa? Filosofia perennials atau disebut dengan filsafat keabadian itu digunakan pertama kali oleh Agustinus Statius tahun 1540 dalam karyanya berjudul De Perenni Philosophiae. Jadi ini kemudian tahun 1540 ini dalam konteks pemikiran filsafat barat modern ya. Itu dimasyhurkan oleh Leibniz tahun 1715 dengan nama Perennis Tandem Philosophia, pemisahan kebenaran yang gelap dan yang terang. Sama dengan konteks nilai dasar Islam itu apa tuh minal zulumati ila nur. Habis gelap terbitlah terang itu sebetulnya filsafat nilai dasar kebaikan perennialis yang digunakan. Kemudian diikuti oleh Fritjof Schuon, seorang orientalis yang masuk Islam sehingga dia berganti nama menjadi Muhammad Isa Nuruddin. Rengenam Ananda Kosmoraswawi ini juga memberikan dampak kekuatan kepada nilai-nilai keberpikiran itu. Nah, pendekatan Suisme tentang nilai kebenaran melalui keberpikiran kolbu. Jadi, dalam konteks perennialism, yang diajarkan itu bukan hanya otak yang berpikir, tetapi kalbu juga berzikir. Nah, ini kalau dalam konteks nilai dasar keislaman ya, makanya kalau dalam aliran filsafat tasawuf, sufistik, itu tingkatan itu kan ada tiga ya. Tingkatan akhlakiyah, tingkatan amaliyah, baru yang terkait yang ketiga itu tingkatan falsafiyah. Jadi kalau udah tingkatan kalau akhlakiyah itu hanya tingkatan yang berbicara tentang persoalan norma kebaikan. Pendidikan mengajarkan orang berbuat baik, contoh begini begini, sudah selesai itu akhlakiyah. Ketika amaliyah, dia bagaimana merenungkan bahwa kebaikan ini itu bisa tidak diberikan atau diajarkan kepada orang lain. Dia bisa mengajarkan kebaikan kepada orang lain, itu sudah tingkatannya sudah amaliyah. Falsafiyah, dia sudah berpikir bahwa kenapa orang harus berbuat baik. Nah, kalau dia tidak berbuat baik, efeknya apa? Dampaknya apa? Jadi ada pembelajaran tentang ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya itulah yang direkam oleh aliran perennialism ini, sehingga diberikan warna bahwa pendidikan itu mengajarkan orang berpikir seperti itu.
Jadi tidak lagi orang berpikir, oh, kau harus berbuat baik. Tidak. Apa? Kenapa berbuat baik itu harus dilakukan? Nah, sampai kepada tingkatan-tingkatan yang seperti itu. Kemudian, kebenaran. Kebenaran itu apa ya dalam konteks perennialism? Kebenaran itu adalah mengandung nilai tetap abadi. Benar. Pertama, jiwa dan sikap batin sebagai asas kembali ke nilai-nilai asasi manusia untuk menghadapi problema kehidupan. Jadi, jiwa dan sikap batin itulah yang digerakkan dalam konteks kalbu itu tadi. Bahwa nilai asasi manusia pasti akan menghadapi problema. Jadi hidup tidak hanya berbicara tentang persoalan rasionalitas, tapi juga bicara tentang di situ ada rasa, di situ ada konsep nilai. Ya, yang kalau dalam konteks filsafat bergeraknya rasa itu kepada estetika, ya kan? Nah, estetika itu keindahan, membuat rasa itu nyaman, gerak. Jadi belajar kalau membuat orang tak nyaman, menurut Ariel Perelisma itu sebenarnya belum masuk ke dalam eh, taraf pembelajaran yang enak. Nyaman dulu. Nyaman ini ada indikator, ada yang indikator fisiknya itu kan kelas. Indikator fisiknya apa? Misalkan ada AC segala macam. Itu kan indikator fisik itu kan tergantung skema masing-masing. Tapi ada indikator perennialism itu apa? Kenyamanan itu. Yaitu bahwa kita itu merasa bahwa dimanapun kita berada rasanya enak, nyaman. Saya pernah ke India di Aligarh University itu. Itu aduh gedungnya itu lebih ngeri lagi daripada Stein. Ada retak-retak segala macam. Nak kuliah aja bawa kursi sendiri. Tapi kenapa orang nyaman macam situ di situ? Karena yang dia rasakan, Pak, kalau kami masuk ke sini, pola pikir kami, dosen yang mengajar itu membawa wawasan yang setiap hari itu baru. Gitu. Setiap hari baru. Jadi bukan bangun dia teori lama, tapi cara dia memberikan analisis, cara dia memberikan suatu konsep justifikasi terhadap nilai-nilai itu terasa seperti seolah-olah baru terus. Nah, itu yang disebut dalam kenyamanan berpikir. Jadi tidak merasa tertekan oleh sesuatu ide yang kita menolak itu sebetulnya. Kita menolak, tapi penolakan itu muncul karena tidak adanya rasa kenyamanan berpikir. Nah, ini makanya filsafat itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bebas berkritik, bebas berbicara apa saja, sehingga kebenaran itu akan muncul. Karena dia tahu setiap pribadi pikiran orang pasti ada nilai kebenaran. Nah, kebenaran tertinggi itu dia itu tetap. Nah, bagaimana caranya ya? Ketika dia berhadapan dengan problema hidup, menyelesaikan solusi masalahnya, disitulah nilai kebenaran itu mulai bergerak. Yang kedua, pendidikan merupakan alat transfer ilmu pengetahuan tentang kebenaran abadi, membantu peserta didik menemukan dan menginternalisasikan kebenaran abadi tersebut. Misalkan dalam konteks Melayu, apa kebenaran abadi yang diyakini oleh kaum Melayu? Apa itu? Kebenaran tentang hakikat ketuhanan, hakikat kenabian, hakikat Al-Quran. Nah, kan gitu. Apa itu? Hakikat yang seperti apa? Ya namanya Tuhan kita ya Allah. Siapa yang tidak beriman kepada Allah berarti dia bukan Islam. Siapa yang tidak mengakui Nabi Muhammad Nabi terakhir dalam konteks nilai dasar seperti itu, nah, berarti maknanya dia tidak dalam konteks keislaman. Siapa yang tidak mengakui Al-Quran, bahkan Al-Quran bisa, itu juga tidak bisa. Makanya tiga hal ini yang perlu diinternalisasikan nilai kebenaran itu. Nah, ketika dia masuk ke dalam konteks ruang dan waktu, perennialism itu berupaya mentransfer pengetahuan itu. Apa pengetahuan ketuhanan yang muncul dari kita kepada manusia? Apa kebenaran perennialism yang muncul dari seorang nabi kepada umatnya hari ini? Kenapa Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir? Kenapa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad? Ada masalah apa ini? Kebenaran apa yang akan diajarkan oleh beliau sehingga menjadi pilihan umat sampai 14 abad hari ini? Nah, kalau nabi-nabi yang lalu kan jaraknya paling 500 tahun, 600 tahun, ini tidak ada lagi. Dirubah apapun caranya, mau profesor bagaimanapun, yang merubah Al-Quran berarti maknanya merubah kitab suci dan merubah pandangan keislaman. Nah, perennialisme mengajarkan seperti apa? Apakah Al-Quran yang 14 abad lalu itu dengan nilai dan bacaan yang sama, penerapannya dengan kondisi hari ini itu seperti apa?
Nah, contoh Nabi ketika mengajar Al-Quran dengan konsep halakoh. Halakoh itu seperti apa ya? Duduk melingkar di dalam masjid, belajar. Nah, sekarang kondisi modern tidak bisa seperti itu selamanya. Ada hal-hal tertentu yang dilakukan seperti itu, tapi model halakoh baru dalam bentuk klasikal. Klasikalnya seperti apa? Klasikalnya seperti pakai kursi dan segala macamnya. Nah, ini yang disebut dengan konsep nilai dasar. Ini nilai dasarnya tidak berubah, yaitu pengajaran. Tetapi tempatnya itu boleh siapa saja. Nah, pendidikan intinya adalah pendidikan sebagai upaya untuk menemukan kebenaran hakiki dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Jadi inti perennialism itu mengarahkan peserta didik mencapai kebenaran hakiki untuk mengabdi kepada Tuhan, bukan untuk membangkang perintah Tuhan. Nah, itu ya. Sebenarnya ini sudah ada dalam sistem pemikiran keislaman kita. Nah, tetapi ketika dia dikeluarkan dalam bentuk sebuah teori, dia menjadi suatu nilai yang muncul dalam filsafat. Kenapa? Karena dikeluarkan oleh otak manusia. Jadi walaupun kita katakan perennialism itu sebetulnya ada dalam Quran, tetapi ketika dikeluarkan dia menjadi suatu pandangan filsafat. Ketika dia muncul menjadi pandangan filsafat, ini tidak bebas kritik. Nah, ketika dia tidak bebas kritik itulah memberikan dampak kepada pemahaman-pemahaman nilai keislaman di kita. Kemudian yang kelima, keabadian nilai itu di mana? Nilai itu apa? Nilai itu adalah ukuran yang didapat dari evaluasi terhadap sesuatu dan menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Jadi kita bisa mengatakan, oh anak ini jelek, anak ini baik, anak ini oke, anak ini tak oke, anak ini bandel. Itu kita sudah menilai orang. Kita sudah membuat ukuran tertentu terhadap apa yang dia buat. Nah, dampak daripada nilai ini paling tidak itu ada tiga hal yang memberikan. Pertama, sosiokultural masyarakat. Nah, sosiokultural masyarakat ini memiliki nilai tersendiri. Jadi kalau kita di Aceh, kita di Medan, di Padang, di Pekanbaru, di Jawa, Kalimantan, itu ukuran nilai sosial masyarakat itu berbeda. Ya, itu, apalagi di Natuna, itu juga berbeda. Kenapa? Karena inilah yang disebut dengan sosial kultural masyarakat yang berkembang ketika itu. Ya, ukurannya akan berbeda karena apa? Karena ruang lingkup eh, apa namanya ini sosial masyarakat juga berbeda, pandangan masyarakat berbeda. Yang kedua, pandangan dan tujuan hidup. Jadi nilai sangat tergantung pandangan dan tujuan hidupnya untuk apa. Keinginan dan harapan, keinginan, harapan dan kenyataan. Ini juga berbeda. Jadi keabadian nilai itu muncul karena ukuran kualitas manusia sebagai makhluk sempurna ciptaan Tuhan. Itulah keabadian nilai kita. Kita mau di Apakah tidak ada Pak ukuran yang sifatnya bukan kualitatif dalam konteks keimanan? Ada. Apa itu? Takwa. Dalam konteks kualitatif ukuran keabadian nilai di Islam itu takwa. Ya kan? Nah, ketakwaan ini indikatornya apa? Macam-macam. Ya kan? Ada tidak membeda-bedakan segala macam. Al-Quran tidak memberikan secara rinci tentang indikator-indikator itu, tapi kita menemukan indikator itu melalui hal-hal yang diajarkan oleh Nabi. Oh, ini proses menuju takwa. Oh, ini proses yang diharapkan seperti ini. Nah, itu kan. Ini yang disebut dengan konteks keabadian sebuah nilai itu perlu. Nah, tujuan pendidikan dalam konteks perennialism itu persoalan apa yang digerakkan, yang menjadi fokus apa? Dekadensi moral, perkembangan teknologi, terabaikannya kata hati dan perasaan. Nah, ini kalau kita masukkan dalam pola pikir kemelayuan, kan nampak. Dekadensi moral itu mulai ada dalam Gurindam 12. Bagaimana perkembangan teknologi yang memunculkan realitas yang seperti itu? Apakah ada dia? Nah, misalkan cara dia menulis, cara dia bergerak, itu akan memunculkan tersendiri. Jadi bukan teknologi yang kita pakai sebagai suatu alat untuk menggerakkan, memudahkan orang untuk bergerak. Ya salah satunya pena, kalam, dan segala macamnya. Kata hati dan perasaan. Itu yang menjadi persoalan-persoalan yang dibahas dalam konteks perennialism. Jadi nilai-nilai moralitas, nilai-nilai perasaan kemanusiaan, humanity, dan ini adalah
Pendidikan karakter, norma keagamaan ini menjadi bagian penting yang harus diajarkan dalam perspektif mereka yang punya pola pikir perennialism. Karakter apa? Dia ingin jadikan apa? Jadi kalau orang berpikir perennialism, salah satu wujud konkret dari nilai realism itu nampak karakternya itu di dalam visi visi lembaga itu. Dia ingin jadi apa? Dia ingin jadi apa? Nah, kalau kita kan tiga, kalau di slide ini unggul keislaman. Apa unggul itu? Unggul itu salah satu cirinya yaitu tahan terhadap eh, apa namanya nanti persaingan, ya, mampu bersaing itu kan unggul. Nah, itu kemudian keislaman. Bagaimana konsep keislaman? Ya tidak meninggalkan nilai dasar keagamaan, baru kemelayuan. Nah, realitas kehidupan sosial masyarakat kita letakkan dalam realitas. Nah, melatih peserta didik untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Jadi kita latih. Siapa yang nggak punya masalah dalam hidup, itu sebenarnya bukan manusia. Setiap manusia pasti memiliki persoalan hidupnya. Tapi cara menyelesaikannya tentu ada perspektif masing-masing. Tidak bisa kita paksakan menurut kita sama, menurut teman sebelah berbeda. Ya nggak, ya semuanya punya cara. Perlu komitmen dan kesepakatan nilai juang untuk mewujudkan. Kenapa komitmen ini penting? Komitmen ini niat ya. Kalau di dalam bahasa agama menurut Nurholis Majid, dalam bukunya Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, komitmen itu adalah niat. Kita punya niat untuk diperjuangkan. Jadi dan yang kedua, ada sepakat tak nilai itu yang akan kita gerakkan. Nah, macam misi itu adalah nilai-nilai yang diperjuangkan. Itu kan misi ya. Misi nilai-nilai yang diperjuangkan. Nah, yang diperjuangkan ini harus diwujudkan dalam bentuk tujuan. Nah, visi, misi, dan tujuannya gitu kan. Nah, ini yang menjadi nilai. Akhirnya apa? Menghasilkan peserta didik yang cerdas intelektualnya, baik akhlaknya, berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah, dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kaum perennialism, kalau di dalam konteks Islam disebut dengan kaum sofistik. Dia ingin cerdas bukan hanya dalam konteks akhlak, tapi dalam konteks intelektualitas. Intelektualitas ini perlu kecerdasan. Apa bedanya orang cerdas dengan orang pintar, dengan orang pandai? Nah, itu kan macam-macam kan. Nabi itu tak pandai. Nabi itu tak, tapi Nabi itu cerdas, patona. Kenapa? Karena dia bisa melihat situasi dan bisa menganalisis kondisi situasi sehingga memberikan dampak. Makanya kalau kita lihat kecerdasan seorang nabi, itu ketika dia menjawab persoalan atau pertanyaan dari eh, masyarakat atau dari umatnya. Disitulah kita menilai ada namanya hadis Soeh, Hasan, dan segala macamnya. Karena apa? Karena memang yang dianalisis disampaikan oleh Nabi berdasarkan kasus-kasus dan fakta-fakta. Tentu ada yang berlaku umum, ada yang berlaku khusus, gitu kan. Nah, ini yang saya katakan bahwa konteks nilai dasar dalam realitas pendidikan kita, keislaman di dunia Melayu, juga kita ingin menghasilkan anak yang cerdas itu seperti apa. Baik akhlak. Nah, baik akhlak itu kan ada indikatornya. Nah, indikator kebaikan itu harus kita buat seperti apa. Apakah sama semua ini? Akhlak itu semua sama. Tapi Nabi menyatakan akhlak itu ada namanya makarim. Apa itu makarim? Kemuliaan. Mulia menurut kita belum tentu mulia menurut orang lain. Nah, inilah yang perlu disinkronisasikan. Perlu digerakkan apakah kesamaan itu muncul. Kita berpegang teguh sampai kepada apa bahagia di dunia itu, apa indikatornya? Ya, menuruti perintah agama betul. Tetapi ada lagi ketambahan orang. Apa itu? Kalau dia bahagia, mungkin ada indikator materialistik, ada indikator yang berhubungan dengan kejiwaan, kebatinan, dan segala macamnya. Ini yang saya pikir akan memberikan dampak bagi pengembangan pengetahuan kemanusiaan, ya, yang menjadi gerak kehidupan kita. Oke, jadi saya pikir ini pembahasan yang berkaitan dengan pola pikir perennialism. Ya, nanti dia ada sekitar 4 atau 5 pola pikir dalam dunia filsafat yang saya tarik ke dalam nilai dasar keislaman.
sehingga dia bisa berdampak kepada pengembangan wawasan pendidikan di daerah kita. Ya, semuanya ini perlu ada ininya, apa namanya itu, ada mekanismenya masing-masing. Nah, mekanisme ini hanya bisa digerakkan apabila pemahaman ini juga dijadikan asas, ya, dijadikan asas untuk kemajuan-kemajuan. Oke, saya pikir ini untuk konsep perennialism mungkin barangkali ada yang bisa kita diskusikan, silakan. Ya, jadi kita kuliah sederhana saja, tapi sikit dia masuk. Nah, oke, silakan kalau bagi ada yang ingin dibincangkan. Pertama, Pak ini Henry Rijalul Fikri, silakan. Baik, terima kasih Pak Doktor yang kami Ya, hormati dan kami muliakan atas penyampaian tipologi pendidikannya. Yang ingin saya tanyakan Pak Doktor, ya, di sini tadi kan membahas tentang perennialism, yaitu salah ya, satunya tentang keabadian nilai seperti itu gitu. Nah, sebenarnya saya ingin menyambung ya, dari pertemuan lalu, melanjutkan pernyataan atau pertanyaan dari Ibu Laila dan Bunda Ismi itu tentang sebuah nilai itu yang saya tangkap poinnya lebih kurang itu Melayu dulu dengan Melayu sekarang kok beda baik dari segi keislamannya atau apanya gitulah yang lebih ya. kurangnya. Nah, dan Pak Dokter waktu itu juga Oke, memaparkan panjang lebar yang ingin saya tanyakan Pak Dokter tentang sebuah kebudayaan nilai ini yang perlu kita lanjutkan itu sebenarnya kalau Pak Dokter bilang itu standing legalnya atau nilai-nilainya gitu. Karena sebuah tradisi atau kebudayaan yang kalau Pak Dokter bilang sebagai wujud untuk pelestarian itu di keluarga Pak Dokter ketika menikah harus dengan adat ini, itu salah satu bentuk wujud untuk kepedulian itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu mohon diluruskan juga, sebuah adat tradisi itu kan akan selalu berubah seiring berjalannya waktu tadi. Seperti kalau dulu Nabi halakoh melingkar di masjid, sekarang halakohnya pakai kursi atau apa. Kalau dulu orang tua kita dengan tradisi seperti ini, anak-anak sekarang mungkin nggak bisa gitu. Bahkan Gen Z itu yang paling mendobrak mungkin dalam tradisi pernikahan itu bisa sesimpel mungkin gitu. Nah, sebenarnya poinnya tradisi itu kalau boleh dianalogikan itu seperti buah yang buah mangga yang mulai muncul gitu waktu muncul itu kan rasanya pahit tapi nggak suka banyak banyak orang nggak suka lalu agak agak tua dikit rasanya asem yang suka mungkin yang suka-suka asem aja gitu lalu dia akan jadi mhm. manis nah semua orang akan suka nah pada endingnya buah mangga itu kan juga akan menua dan usang untuk apa bijinya menumbuhkan tumbuhan yang baru. Nah, apakah tradisi itu yang perlu dipertahankan itu standing legalnya atau nilainya atau karena apakah tradisi itu bisa usang agar muncul tradisi-tradisi lain untuk melanjutkan nilai-nilai itu gitu, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, silakan berikutnya Rika Sopiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin Pak, apakah suara saya terdengar? Sangat terdengar. Oke, baik. Terima kasih. Yang terhormat Pak Dokter eh, dan teman-teman sekalian, singkat saja Pak, ini di bagian tujuan pendidikan nih Pak. Di akhirnya, di outputnya Hmm. itu menghasilkan peserta didik yang cerdas intelektualnya, baik akhlaknya, dan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Nah, kalau ini saya kembali menilai nih Pak, seperti kata Bapak tadi, kita hanya menilai permasalahan sekarang itu, generasi sekarang ini semacam sudah ketergantungan Pak pada informasi instan, terutama seperti dalam apa
Kalau saya bilang ini generasi instan gadget gitu, Pak. Jadi Hmm. generasi saat ini tuh cenderung mencari jawaban cepat tanpa memahami proses atau konsep yang mendasari. Jadi bisa menghambat kemampuan berpikir kritis dan analisisnya. Nah, bagaimana Pak seharusnya Oke, kita ya. menyikapinya gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi apa? Cukup apa lagi? Eh, ya. Oke ya. Oke, ada dua pandangan pertanyaan. Pertama dari Pak Henry terkait tentang konsep nilai di dalam pemikiran perennialism ini seperti apa? Iya, kalau kita lihat memang perennialism ini berfokus pada konsep fungsi belajar itu untuk berpikir. Kalau orang belajar tidak diarahkan dia untuk berpikir dalam teori perennialism, itu sebenarnya mereka itu kita ibaratkan bukan manusia. Kita mungkin pernah dengar ya, misalkan apa bedanya kalau kita mendapat ijazah itu bukti bahwa kita pernah belajar, bukan pernah berpikir. Jadi, jadi perennialism itu mengajarkan kita pernah berpikir. Jadi perennialism tidak perlu formalitas. Nah ini yang harus saya sampaikan. Perennialism tidak memerlukan formalitas. Nah pertanyaan kita hari ini adalah apakah formalitas itu menjadi titik ukuran di dalam realitas pemikiran kita. Cuman yang digerakkan dalam realitas perennialism itu adalah tentang bagaimana gerak nilai dasar keagamaan yang sudah menjadi basis utama itu diakui menjadi bagian penting di dalam konteks kehidupan kemasyarakatan kita. Contoh misalkan tentang Tuhan, Al-Quran, satu lagi Nabi, ya kan? Nabi. Nabi itu ada perspektifnya ya hadis dan seterusnya ulama. Nah, perspektif ketuhanan itu kan nilai dasar yang penting dalam kehidupan seorang muslim ya. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan berarti kan dia salah satu tidak percaya kepada nilai dasar. Nah, Tuhan yang mana? Ternyata Tuhan yang sifatnya adalah ketauhidan yang diberi nama oleh Al-Qur'an sebagai Allah, gitu kan. Nah, cuman resikonya adalah ketika ini mulai masuk ke dalam sistem nilai dasar perennialism, nilai kritik itu akan muncul. Ya, apa itu? Kenapa Tuhan itu harus ada fungsinya, ada segala macam. Nah, itu kan nilai perennialism untuk mengajarkan apapun jawaban yang diberikan, itu harus mengajarkan kepada konsistensi daripada pemahaman ketuhanan. Al-Quran gitu juga. Nah, kita akan mengakui Al-Quran itu adalah bagian penting di dalam konteks keyakinan umat kita bahwa tidak akan berubah. Ya kan? Tidak ada yang bisa mengubah. Cuman persoalannya ketika perennialism itu masuk mengeluarkan potensi ayat ke dalam sistem kehidupan manusia, ini kan membutuhkan penafsiran. Nah, ketika penafsiran kita berbeda dan memberikan dampak tidak baik bagi umat, perennialism akan mengkritik habis-habisan di situ. Nah, kenapa? Karena dia mengatakan ya apa gunanya ayat dikeluarkan dari sumbernya, kemudian dipakai dalam kehidupan, tapi ternyata kita justru memakai ayat itu untuk menyatakan orang lain itu eh, sesuatu yang di luar kaidah-kaidah yang ditetapkan, bahkan menimbulkan efek kepada pemahaman-pemahaman yang memberatkan umat, yang menghancurkan nilai dasar persaudaraan dan segala macamnya. Ini yang dilihat di dalam konteks nilai dasar itu. Makanya ketika ditanya ini yang seperti apa Melayu pada hari ini sehingga menjadi dasar nilai perennialisme yang masuknya. Melayu pada hari ini, bahkan kalau kata kita katakan dulu, Melayu pada hari dulu itu mengembangkan pola pikir
perennialismnya itu diletakkan dalam bentuk syair, pantun, dan puisi. Ya kan? Nah, jadi pola pikir kemelayuan yang nampak dalam realitas itu ya seperti pantun, yang seperti gurindam, yang hari ini nggak pernah kita dapat lagi. Paling yang bergerak secara simultan itu hanya pantun, walaupun antara sampiran dengan isi kadang jauh beda. Itu sulit itu berpikir seperti itu tuh. Ya, itu kemampuan Melayu yang sangat luar biasa tuh di situ tuh. Kemampuan yang bergerak. Nah, apakah legal standingnya yang perlu kita gerakkan? Ya memang legal standing dalam konteks kemelayuan itu kan sama dengan perspektif Islam ya. Makanya dalam tingkatan adat kemelayuan itu kan ada tingkatan ya. Adat yang sebenar adat, adat yang diadatkan, adat yang teradatkan, adat yang istiadat. Macam-macam ya. Mungkin orang-orang lam lebih paham lah nih kan. Adat yang diistiadat itu kan untuk menghormati orang. Contohnya apa ya? Tepung tawar dan segala macam diistiadatkan. Adat yang teradatkan. Nah, macam-macam adat yang diadatkan. Nah, itu kan kemampuan daripada Temenggung untuk menciptakan sebuah adat baru. Diadatkan. Kenapa? Perintah penguasa. Itu harus begini. Harus begini. Adat yang teradatkan diikuti karena ada perspektif-perspektif muncul yang lain. Baru adat yang sebenar adat di Melayu itu apa ya? Islam. Oke, orang menyatakan begini, apakah cukup orang Melayu itu hanya berislam saja? Secara konsep teori adat, sebenar adat cukup. Tetapi dalam konteks nilai standing legal berbudaya, dalam konteks problema kehidupan, dia nggak cukup. Kenapa dia nggak cukup? Ya karena identitasnya nggak muncul di situ. Kalau hanya identitas dalam pengertian seperti itu, apa bedanya antara orang Melayu dengan orang Arab, dengan orang Eropa yang sama-sama Muslim? Nah, gitu kan? Nah, ini nih yang saya katakan, itu yang disebut dengan legal standing yang perlu digerakkan dalam sistem nilai. Nah, itulah yang diajarkan. Keabadian nilainya seperti apa keabadian nilai kemelayuan? Ini diajarkan tentang baju Melayu. Baju Melayu itu juga terjadi perubahan. Yang disebut dengan baju Melayu itu yang seperti apa ya? Ada dua konsep kan kalau laki-laki kan. Ada yang cekak musang, ada yang eh, teluk belanga. Ini kan cekak musang. Tapi model cekak musang itu berbeda macam-macam. Inilah fashionnya lagi kan. Ada kerahnya, ini kan cekak musang. Kalau dia bulat seperti ini satu, ini kan disebut dengan teluk belanga ya. Macam-macam. Nah, dua hal ini kemudian bergerak itulah yang disebut dengan legal standing nilai itu yang dipahami sebagai bagian dari identitas. Ya, identitas. Nah, identitas itu masuknya kemana? Kepada perspektif budaya. Nah, apakah semuanya itu memang diharapkan dalam rangka pengabdian kepada Tuhan? Ya kan? Kenapa? Makanya cara berpakaian kemelayuan juga diserahkan dalam konteks seperti itu. Misal, kenapa kancing itu 3, 5, 4, 1. Semuanya diharapkan memiliki makna. 3, ya kan? 2. Padahal biasa saja orang. Tapi ketika itu dimasukkan ke dalam realitas nilai dasar ini, sehingga cara berpakaian kita pun memiliki makna. Kancing 1 simbol tauhid. Kancing 2 itu simbol daripada Allah dan Muhammad. Simbol 3 adalah konsep daripada trilogi ajaran ilahi, iman, Islam, ihsan. Simbol 4 yang berkaitan dengan sahabat Nabi. Simbol 5 tentang rukun Islam. Macam-macam. Nah, pertanyaannya adalah apakah interpretasi itu benar? Nah, gitu kan. Nah, perennialisme mengajarkan kebenaran yang ada di dalam realitas seperti itu yang sudah menyangkut legal standingnya, ya harus diberikan penguatan-penguatan dalam problema kehidupan supaya dia paham bahwa apa yang kita gunakan ini tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Walaupun tidak pakai ini pun kita pakai baju kata kan. Tetapi apa yang kurang di situ? Identity. Nah, ya. Identity. Nah, itulah yang disebut dengan nilai kita, ukuran yang menjadi dasar. Nah, ukuran itulah yang membedakan antara Melayu dengan bukan Melayu. Jadi orang kan capek. Loh, kenapa orang Melayu tapi tak pernah pakai baju kurung pun, nah, macam-macam kan. Jadi akan beda dengan realitas seperti itu. Jadi yang berikutnya tentang tujuan daripada keabadian
pendidikan perennialism itu mencapai peserta didik yang cerdas intelektualitas. Cerdas intelektualitas itu kan punya ukuran. Ya artinya apa? Bagaimana perennialisme ini selalu memberikan pemikiran manusia itu sebuah tantangan untuk menyelesaikan. Atau kalau dalam model metodologi terbaru itu yang disebut dengan mapping, pemetaan di peta, menyelesaikan. Atau kalau dalam konteks moderasi beragama itu ada namanya apa namanya luar asumsi, macam-macam itu. Jadi membuat asumsi itu tidak semua yang kita pikirkan itu sama yang dipikirkan oleh orang lain, tetapi tujuannya masuk. Nah, itulah yang disebut dengan kebenaran. Kecerdasan itu munculnya di situ. Ya, jadi apakah oke dalam bentuk misalkan tujuan apakah tujuan perennialisme ini sama dengan tujuan nilai dasar keislaman? Ya tujuan awal arahnya sama, tapi prosesnya berbeda. Kenapa? Karena perennialism itu pemikiran filsafat. Kalau udah filsafat masuk, itu kritisisme itu akan muncul, Bu. Sehebat apapun Ibu mengajarkan, kebenaran apapun yang kita berikan kepada orang lain, tapi tetap saja kritisisme itu akan muncul di dalam teori-teori kebangsaan kita, akan teori-teori keagamaan kita. Makanya perennialism ini mengadu paham kebenaran Anda sejauh mana dengan kebenaran kita. Teori kebenaran itu kan macam-macam, ada koherensi, ada teori macam-macam. Nanti teori kebenaran kita ajarkan, ya kan? Nah, dari inilah yang disebut dengan konteks nilai dasar perennialism. Jadi nilai keabadian nilai yang muncul dalam kehidupan manusia itu awalnya itu adalah dari kesamaan perspektif pandangan bahwa hidup manusia pada hakikatnya adalah membuat orang untuk mampu berpikir. Nah, itu mampu berpikir. Makanya perennialism ini dicocokkan. Kalau macam mana Pak cara meletakkan nilai perennialism ini ke dalam konteks kehidupan manusia? Ya, jenjangnya kan berbeda. Misalnya gini, jenjang tingkatan anak usia dini, anak SD, SMP, SMA, sampai dia perguruan tinggi. Cara dia berpikir kan berbeda. Makanya kadangkala perennialism ini menyatakan begini. Kalau ada orang itu yang lebih cepat cara berpikirnya daripada usianya. Ya. Ada orang yang pintar dan cerdas. Orang yang pintar, pandai ya. Pintar dan pandai. Dia bisa loncat belajar. Padahal umurnya baru 11 tahun tapi dia sudah kuliah. Itu perennialism itu menyatakan itu nggak cocok dengan realitas itunya. Kenapa? Ya karena perspektif berpikirnya lebih tinggi. Tapi tingkah lakunya adalah tingkah laku anak. Kenapa? Karena usia itu berbanding lurus dengan nilai dasar umurnya. Ada orang yang umurnya sudah tua, tapi tingkatan berpikirnya seperti anak-anak kita bilang. Coba ya. Kenapa ya? Karena ternyata dia tidak dilatih untuk berpikir seperti itu. Jadi kalau idealisme dalam konteks perennialism, apapun yang kita buat dalam realitas pendidikan, kita ajarkan anak-anak itu berpikir untuk kehidupannya. Coba selesaikan ini. Contoh misalkan, salah satu ada pernah bermain puzzle, tahu? Puzzle tahu ya puzzle ya, puzzle nah, kan? Itu kan menyusun-nyusun itu kan, macam Lego kan menyusun-nyusun. Ini ada Lego. Coba buat bagaimana Lego ini bisa menjadi suatu rumah pangsel atau sebuah jembatan atau sebuah apa. Itu kan cara berpikir kita merangsang. Jadi perennialism itu mengajarkan orang selesaikan cara hidupmu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi ini kayak dalam dunia pendidikan filsafat, perennialism ini tingkatan tertinggi dalam realitas pengajaran seseorang. Karena kenapa? Karena cara kita menilai dia ketika dia mampu untuk membangun pikiran yang sesuai dengan apa yang kita katakan. Ya kan? Contoh misalkan dulu saya pernah gini, waktu dosen saya menyatakan begini, coba besok bawa, kata dia, pipet air, tau pipet minuman tuh kan, yang plastik tuh kan. Besok bawa
pipet minuman yang berwarna merah putih. Pertanyaan kita begini. Ada teman-teman yang berpikir, oh, pipet itu di sini ada warna merah dan putihnya. Ada teman-teman yang menyatakan gini, Pak, merah dan putih. Persoalannya kita hanya ada yang merah dan ada yang putih. Dipotong dia dua, disambung dia jadi satu. Nah, inilah merah dan putih. Pertanyaannya yang ketiga lagi ada katakan gini. Nah, coba buat merah dan putih. Yang macam mana lagi kita buat merah dan putih? Ternyata dia punya ada cuman warna merah. Caranya macam mana? Dibungkus dia pakai kertas. Jadi merah dan putih. Persoalan kita gini, yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ternyata kata dosen kami bilang, Anda ceritakan, jelaskan. Kenapa Anda memakai konsep seperti itu? Pertanyaan saya cuma satu. Besok bawa pipet merah berwarna merah putih. Nah, itu argumentasi dia menyatakan begini begini gini. Ternyata teman-teman menerima itu semua menjadi bagian dari sebuah kebenaran. Akhirnya jawabannya cuma satu. Bagaimana mengukur nilai kebenaran itu? Jawabannya satu. Kenapa saya suruh pipet ini bawa besok merah dan putih? Kata dia. Ya, karena saya minta Anda untuk minum air di dalam gelas itu. Teman yang berwarna merah dan putih, yang kiri kanan, bisa. Yang pakai cat, dicat dia segala macam, Pak, rasanya tak sedap, Pak. Kenapa ya? Karena cat itu bercampur dengan air. Kemudian ada yang menyambungkan kiri kanan, ternyata bocor di tengah. Enggak bisa. Jadi saya tanya, Anda semua benar, kata Gausen bilang. Cuman kira-kira yang bisa menyelesaikan hidup Anda itu yang mana? Semuanya bisa Pak menyelesaikan. Yang pakai kertas ternyata hancur. Nah, jadi kata dia ya fungsinya. Jadi kebenaran dan nilai itu berkaitan dengan fungsinya mau kita letakkan di mana. Nah, semuanya benar. Tak bisa kita katakan dia salah. Tapi ketika dia tidak fungsional, nah ternyata disitulah kita bisa melihat ukuran-ukuran kebenaran perennialism itu. Teorinya seperti itu. Jadi, kalau kita ingin menyatakan keabadian nilai itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita, ya kita katakan, ajak murid kita, ajak teman kita, ajak orang yang kita ajarkan atau apapun berpikir. Nah, ini kan tergantung daripada cara kita melihat. Apakah kita ingin berpikir supaya mereka menjadi orang baik? Kalau perennialism jelas ukurannya adalah kebaikan. Keberpihakan kepada nilai kebenaran, keberpihakan kepada nilai keagamaan. Jadi bukan kepada nilai untuk mengatakan orang salah. Nanti kan, coba Anda berpikir bagaimana membuat dia salah. Kan kacau tuh. Ada yang bisa seperti itu ada. Udah tahu kan? Nah, sekarang kita berpikir bagaimana untuk membuat dia salah. Berpikir juga. Tapi membuat orang lain itu celaka. Kan tak boleh. Nah, ini itu yang membedakan perennialism dengan teori-teori yang lain. Teori kriminalitas kan begitu kan. Teori kriminalitas. Bagaimana itu berpikir juga. Ya, mungkin pernah nonton film apa namanya? Mission Impossible. Itu kan berpikir terus tuh. Tapi berpikirnya kan hubungannya dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak logis, kemudian juga berdampak kepada sistem yang tidak baik. Tapi ujungnya baik juga kan. Tapi resikonya adalah hal yang harus digerakkan. Nah, kalau kita kan tidak bisa seperti itu kan. Nah, nilai dasar. Oke, saya pikir itu. Insya Allah nanti minggu depan kayaknya saya kasih dua langsung. Ada tentang idealisme, ada tentang macam-macam pola pikir filsafat yang kita masukkan ke dalam sistem pemikiran pendidikan di kawasan Melayu. Kenapa harus banyak? Karena gini, kawasan Melayu ini, pola pikir orang Melayu, dia tuh bisa menerima dari manapun. Nah, itu hebatnya ya. Orang Melayu, watak kita, watak Melayu,
Itu watak terbuka, inklusif. Persoalannya begini, sangat inklusifnya, semuanya mau dipakai dia. Sampai dia pening. Mana Pak yang betul nih Pak? Mana yang betul? Kenapa? Dia tidak bisa memilih di antara yang terbaik itu. Gitu kan? Makanya orang katakan gini, kenapa kok kita daerah Melayu tapi tak banyak pun orang Melayu yang berkuasa di daerah Melayu? Karena saking terbukanya, Pak. Sehingga membuat orang lain yang bisa berpikir simple, dia bisa bergerak kepada sesuatu yang lebih besar. Nah ini ya, kalau Pak Henry tadi menyatakan yang seperti itu, ya saya katakan, apakah ini dilema? Mahathir Muhammad pernah membuat buku tahun 1980, judulnya adalah Dilema Melayu. Inklusivisme kita dimanfaatkan oleh orang, sehingga itu menjadi bagian dari kelemahan kita. Apa itu? Inklusivisme kan menerima keterbukaan dari apapun tanpa membeda-bedakan. Tapi resikonya kita tidak bisa memilah mana yang terbaik untuk pikiran kita. Nah, makanya perspektif mau agama, mau sekuler, mau apa saya masukkan semua. Karena ada S2 kan. Masuk kalau S1 saya pecah. Nah, kalau S3 itu saya suruh cari sendiri. Tapi kalau S2 saya masukkan semua pola pikir yang berbeda supaya nanti kita akan mencernanya. Mana yang menurut kita itu bisa dipakai atau bisa tidak. Pak, bagaimana kalau atau misal gini, kalau Anda membuat suatu teori atau membuat suatu penelitian, Anda gabungkan beberapa pola pikir menjadi satu, itu sebetulnya tuh sudah novelty sebuah penelitian, itu hebat. Tapi menggabungkan beberapa pikiran menjadi satu, kalau Anda salah analisis, Anda sendiri yang keteteran, bingung. Kenapa? Karena setiap tipologi pemikiran, pendidikan itu punya arahnya masing-masing. Punya arah. Nah, kita mau pakai yang mana nih? Paham apa? Aliran pendidikan yang seperti apa? Pemikiran yang mengarahkan orang berpikir atau pengalihan pemikiran yang mengarahkan orang untuk skilitas atau pemikiran pendidikan yang mengarahkan orang untuk mengembangkan konsep apa namanya nilai akhlakiahnya atau pendidikan yang mengembangkan orang untuk bisa berpikir maksimal atau bisa untuk apa namanya nih sosialnya lebih tinggi. Nah, kalau di Singapura tadi saya cerita sama teman-teman dari University Nanyang tadi, Mr. Sanafasan, dia orang India, orang ini pandai pula bahasa Cina, pandai pula bahasa Inggris, pandai pula ada bahasa Arab selaku tuh. Nah, kalah pula kita kan. Pandai, saya bilang, you bisa belajar bahasa Arab dari mana? Kata dia, I'm stay in Singapore. In Singapore is the spots of the apa namanya itu Malay country. So we must know the Malay country dia punya pemikiran pasti dari Al-Quran. Al-Quran is Arabic language. So I must learn English and Arabic. Dia cara berpikirnya sederhana. Saya tinggal di daerah Melayu. Orang Melayu nih, Singapura itu adalah bagian dari kawasan dunia Melayu. Dan kawasan dunia Melayu itu salah satu pandangan nilai dasar keagamaannya itu adalah tentang Islam. Nah, Islam itu sumber utamanya Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi, I mesti belajar bahasa Arab. Padahal dia orang India loh. Bukan Muslim pun. Bukan Muslim. Dia agamanya Hindu, tapi dia pintar. Ya, saya pikir, jadi kita bukan belajar dari apa? Jadi dari semangat dia untuk mengetahui dunia kita. Itu memberikan dampak luar biasa bagi kita. Kita cakap pun bahasa Inggris. Dia cakap bahasa Arab, kita cakap bahasa Arab. Jadi kata dia, oh, uh, kata dia, Bapak bisa ya? Bisa lah saya bilang, apa yang tak bisa? Akhirnya satu-satu kita cakap bahasa daerah, makin dia tak bisa kan? Makin dia pening. Nah, kan? Akhirnya dia cakap bahasa India, saya bilang, ya, mari kita ke sini. Tahu juga, macam itu pandangan dunia itu seperti itu. Jadi orang tahu tentang kita, tapi kita tak banyak tahu tentang orang. Itu kan sesuatu yang rugi. Ya. Saya tanya, ngapa yuk datang sini? Apa pasal kayak gini? Kata dia,
we want to discuss karena kata dia Mr. Faisal, you pernah jadi narasumber, pernah jadi native speaker di tempat kita. So I want to know about your thinking in Islam and the Malay of this country. Ya udah, oke, saya bilang tak ada masalah. Nah, jadi itulah ya, saya pikir nilai dasar kita, penelitian kita hari ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau kita sudahi? Karena Cukup, Pak. sebentar lagi mau maghrib. Cukup ya? Alhamdulillah, Cukup Pak. Pak, alhamdulillah luar Oke. biasa Pak. Oke. Karena sudah cukup, saya pikir demikianlah perkuliahan kita ini hari. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita ketemu minggu hadapan, ya. Siap Pak, siap. Ya Allah, Terima Pak. kasih Pak Dokter. Silakan Terima ketua kasih kelas banyak Pak barangkali. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Oke, banyak kita Pak tutup ya. Dokter. Terima kasih ya sama. Baik, Pak. Oke, Baik siap. Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima